Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami mau mengucap syukur lewat puji-pujian kami Tuhan. Kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia dengan pujian yang menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan. Bawaku ke Gunung Kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu
Kami mau datang ke Gunung Kudus-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada dan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang melihat setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, maupun yang ada di online Tuhan. Kau melihat mereka. Biarlah Tuhan lawatan-Mu Tuhan hadir dan melawat setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah, Allah yang penuh kuasa, yang memampukan kami, yang membebaskan kami, yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang baik, amin. Bapak Ibu percaya Allah kita Allah yang baik, amin. Karena apapun juga yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hey! Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, amat baik selama-lamanya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mau bersorak lagi buat Tuhan? Amin. Ayo, walaupun masih pagi tetap semangat dong. Jangan hanya yang di depan saja. Amin. Kita mau bersorak buat Tuhan. Dia bertukaran bagi setiap kita, tempat pelindungan, tubuh pertahanan bagi setiap kita. Haleluya.
yang semangat. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya suka sekali menyanyi lagu pujian yang penuh semangat. Karena kita mau hidup kita tetap semangat, amin. Apapun juga keadaan kita mau tetap bersuka cita. Bukan karena apapun, tapi karena Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Karena itu kita tetap semangat bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang lebih lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan kesungguhan hati kami. Kami mau ingin merasakan kasih-Mu. Kami ingin merasakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kau lawat kami, Kau lihat kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi di dunia ini. Namun kami percaya Engkau yang tetap memampukan kami Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan
Kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu setiap jemaat-Mu yang hadir. Aku berdoa Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Aku berdoa ampuni segala dosa jemaat-Mu Tuhan. Aku berdoa kiranya kasih karunia dan belas kasihan-Mu melimpah atas umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Aku membawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua di hadapan Tuhan. Layakan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami akan belajar firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba yang menyampaikan, Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Aku berdoa biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali hari ini bisa kembali melayani Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Bapak Ibu, tema kita adalah umat yang mengenal Allah, kuat dan bertindak. Saudara, saya bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Seberapa dalam saudara bisa kuat, seberapa dalam saudara bisa bertindak, itu tergantung dari seberapa dalam saudara mengenal Tuhan. Semakin saudara mengenal Tuhan, maka saudara akan semakin kuat. Dan saudara akan semakin bisa bertindak karena saudara tahu ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai saudara. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka kitab 1 Tawarik ayat 13, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tawarik 13, 1 Tawarik 13, ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan membacakannya secara bergantian. 1 Tawarik 13, ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu berbuat baik dan menyenangkan Tuhan Allah kita, baiklah kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah Palestina. Dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Ayat kelima. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikor di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yearim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab, sedang Uza dan Ahio mengantarkan kereta itu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu, karena lembu-lembu itu tergelincir. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom orang Gad itu. Nah, Bapak Ibu, ini cerita tentang bagaimana Daud ingin memindahkan tabut Allah ke kota Daud. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, sorry air minum saya tumpah.
Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan. Poin yang pertama adalah saudara kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Tabut Allah pada zaman itu menggambarkan tentang kehadiran Tuhan. Kalau hari ini Tuhan hadir dalam hidup kita, ya kan, dia ada di dalam hati kita ketika kita percaya sama Tuhan. Tapi pada zaman dulu kehadiran Tuhan itu dilambangkan dengan adanya tabut Allah. Nah, jadi pada waktu itu tabut Allah itu dilambangkan dengan kehadiran Tuhan. Pada waktu itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Lalu orang Filistin merampas tabut Allah itu dan mereka membawa sebagai hasil rampasan. Ya kan? Di kota Filistin mereka membawa tabut Allah itu ke kuilnya mereka, ke kuil Dagon. Nah, sesuatu yang terjadi secara supranatural. Ketika tabut Allah itu diletakkan di sisi, saudara kalau baca pasal sebelumnya, di sisi berhala-berhalanya mereka, di sisi berhalanya orang-orang Filistin, ketika keesokan harinya saudara mereka melihat bahwa berhalanya orang Filistin itu berhadapan dan menyembah tabut Allah. Saudara, ini sesuatu yang terjadi secara supranatural. Ini sesuatu yang bagaimana benda mati itu bisa bergerak dan berpindah tempat. Ini ada sesuatu saudara. Nah, lalu mereka kembalikan lagi ke tempatnya, ya kan? Lalu ketika keesokan harinya lagi mereka melihat bagaimana berhalanya orang Filistin itu kepalanya menjadi putus, ya kan? Lengannya putus, ya kan? Lalu terpelentang saudara ke pintu kuil mereka. Saudara, ini sesuatu yang supranatural yang tidak bisa dipikirkan dengan akal manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudara, saya mau kasih tahu saudara, saya menemukan banyak sekali orang Kristen saudara yang takut. Takut apa saudara? Ceritanya takut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Gak berani naik ke rumahnya lantai 3. Kenapa? Karena waktu tukangku merapikan rumah itu, dia melihat ada cewek baju putih rambut panjang. Saudara, itu membuat mereka tuh gak berani saudara. Kenapa kamu gak mau? Takut sendirian, takut diganggu sama kuasa kegelapan. Saudara, hari ini saya mau kasih tahu, kalau di dalam diri kita masih ada ketakutan terhadap kuasa-kuasa kegelapan, saya mau pastikan saudara belum mengenal Tuhan. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Roh Tuhan lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Saudara, saya juga dulunya takut setan saudara. Tapi ketika semakin saya percaya kepada Tuhan, saya semakin meyakini bahwa tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa menjamah saya. Alkitab berkata mereka seperti singa yang menakutkan tapi gak punya gigi, giginya ompong saudara. Ya kan, dia gak bisa mengganggu kita. Saudara percaya Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Saudara, ketika kita percaya Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa. Untuk apa saudara? Mendoakan orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Saudara, ketika kita mengenal Tuhan, itu membuat kita semakin kuat untuk bertindak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, lalu saudara, tabut Allah itu, orang Filistin menjadi takut dengan adanya tabut Allah. Mereka mulai pindahin ke kota Gad. Orang-orang di sana tidak mau menerima. Ketika mereka menerima tabut Allah itu ada di kota mereka, maka sakit penyakit datang. Alkitab berkata mereka mengalami sebuah sakit penyakit borok-borok saudara. Dan banyak yang mati. Lalu mereka pindahkan lagi ke kota mereka yang lain. Sama juga saudara, sampai tidak ada satu kota orang Filistin yang mau menerima tabut Allah. Mereka menjadi sangat-sangat ketakutan. Saudara, akhirnya mereka berdiskusilah raja-raja orang Filistin. Mereka sepakat untuk mengembalikan tabut Allah itu kepada orang Israel. Saudara, sebagai persembahan tebus salah, maka mereka sepakat untuk mempersembahkan emas, saudara. Karena kalau kita baca kisahnya akan lama sekali, jadi saya akan mengisahkannya kepada saudara. Mereka mempersiapkan banyak emas, saudara, dalam berbentuk borok-borok. Mereka mempersiapkan emas berbentuk tikus, saudara, 5 tikus dari emas sebagai mewakili dari 5 raja orang Filistin sebagai korban tebus salah. Lalu mereka kembalikanlah tabut Allah itu kepada orang Israel. Saudara, ketika orang Israel melihat tabut Allah itu diantar oleh orang Filistin, mereka sangat bersuka cita. Saudara, kenapa mereka sangat bersuka cita ketika mereka melihat tabut Allah itu datang, saudara? Karena mereka tahu tabut Allah itu adalah lambang kehadiran Tuhan.
Orang Israel itu tahu kalau ada tabut Allah itu ada pengharapan. Ketika ada tabut Allah itu ada pemulihan. Mereka percaya mereka akan diberkati, mereka percaya mereka akan diubahkan. Saudara, mindset kita terhadap kehadiran Tuhan itu seperti apa? Apakah kita seperti orang Filistin? Banyak orang yang tidak mau menjadi orang Kristen, banyak orang yang tidak mau menjadi orang percaya. Karena mereka tahu ketika mereka menjadi orang percaya, banyak aturan, gak bisa lagi bisnis ilegal, gak bisa lagi lakukan dosa. Saudara, banyak orang yang takut dengan kehadiran Tuhan. Tapi buat sebagian orang, mereka tahu kalau ada kehadiran Tuhan, di situ ada pengharapan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada pemulihan. Di mana ada kehadiran Tuhan, di situ ada segala sesuatu yang tidak baik yang Tuhan bisa ubah menjadi baik. Saudara, tabut Allah melambangkan kehadiran Tuhan. Nah, saudara, kalau kita pelajari dan amati Saul dan Daud, saudara, mereka sama-sama raja orang Israel. Saul ketika menjadi raja, ya kan, orang Filistin ketika mereka mengembalikan tabut Allah kepada orang Israel, mereka meletakkan tabut itu di rumah Abinadab. Abinadab itu adalah orang Lewi, saudara, orang yang memang punya tugas untuk melayani Tuhan. Mereka datang mengembalikan tabut itu beserta dengan emas. Dan diletakkanlah tabut Allah itu di rumah Abinadab selama 60-an tahun. Saudara tahu, Saul ketika menjadi raja, dia gak mikir tentang tabut Allah. Yang ada di pikiran dia apa, saudara? Pikiri politik, pikiri kerajaannya, bagaimana dia mengokohkan kerajaannya. Saudara, dia gak pernah pikir bagaimana dengan tabut Allah yang sudah berdiam di rumah Abinadab selama 60-an tahun, gak ada di pikiran dia. Yang dia pikir bagaimana dia mengokohkan kerajaan Allah. Itu yang menjadi pemikiran dia. Sampai suatu waktu ketika orang memuji-muji Daud, dia merasa kedudukannya mulai tergoncang. Ya kan? Saudara, tapi beda dengan Saul. Ketika dia menjadi raja, saudara tahu pusat perhatiannya itu yang pertama adalah kepada tabut Allah. Dia mikir bagaimana tabut itu bisa pulang ke kotanya. Saudara, di dalam hati Daud, saudara, ya kan, hatinya itu melekat kepada Tuhan. Saudara, berapa banyak kita menjadi orang Kristen, orang percaya Tuhan, tapi kita seperti Daud. Apa yang kita sibukkan, saudara? Yang kita sibukkan adalah kita ngurusi bisnis kita. Kita ngurusi usaha kita, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita menaikkan omset. Itu tidak salah dan itu tidak dosa, saudara. Tapi hari ini saya mengajak saudara kita memperlakukan bait Allah itu seperti Daud. Yang jadi fokus hidup dia adalah bagaimana tabut Allah itu bisa pindah ke kotanya. Saudara, dengan niatnya, dengan niat baiknya Saul, dengan niat baiknya Daud, maka dia berinisiatif untuk memindahkan tabut Allah itu. Saudara, dia begitu mengasihi Tuhan. Ya kan, dia mikiri gimana Tuhan bisa hadir di dalam kerajaannya. Saudara, kita juga harus berdoa dan kita harus berjuang, bukan saja memikirkan naikkan omset, bisnis usaha kita berkembang, tapi yang harus kita bagaimana Tuhan hadir di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Saudara, hidup di dalam hadirat Tuhan itu bicara tentang hidup kita tuh tidak main-main dengan dosa. Saudara, kalau kita hidup bermain-main dengan dosa, kita tidak bisa hidup dalam hadirat Tuhan. Karena keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Kalau hati kita menyimpan dosa, saudara, saudara tahu itu memudarkan pandangan kita terhadap Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan tuh, pandangan kita kepada Tuhan itu blur, saudara. Kita tidak bisa melihat Tuhan seutuhnya karena hati kita bermasalah. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak Bapak Ibu semuanya, kalau di dalam hati kita masih melakukan dosa, kita masih menyimpan kemarahan, ya kan? Kita masih menyimpan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus bereskan dan kita harus bersihkan supaya kita bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah, saudara, kalau kita mau mengenal Tuhan, mengenal Allah kita, saudara, kita harus punya roh yang taat, melakukan kehendak Tuhan. Saudara, seperti saya kisahkan, Daud sangat-sangat mengasihi Tuhan. Saudara, ketika tabut Allah dibawa dari rumah Abinadab, dia mempersiapkan, dia berunding, dan dia menari. Alkitab berkata dia menari sekuat tenaga. Itu bicara tentang kesungguhan hati dia. Itu bicara tentang keseriusan dia. Tapi tahukah saudara, apa yang dilakukan Daud itu sudah benar.
tapi itu bukan kehendak Tuhan. Saudara ingat, di dalam hidup kita, kita sering melakukan hal yang benar, tapi itu belum tentu kehendak Tuhan. Kalau hari ini saya melayani Tuhan, saya melakukan sesuatu yang benar, tapi apakah saya sudah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya sehari-hari? Saudara pastikan, di dalam hidup kita ini bukan saja bicara tentang orang-orang yang melayani. Ini bicara tentang setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada orang yang baru bertobat. Terus dia cerita gini, dia dari agama lain. Terus ke gereja kita, terus dia kaget gitu. Dia kaget, semakin hari dia semakin belajar firman Tuhan. Dulu dia punya mindset, orang yang harus hidup sesuai dengan firman Tuhan itu adalah orang-orang yang melayani di mimbar. Orang-orang yang melayani Tuhan. Buat jemaat-jemaat is okay, mau lakukan dosa juga gak apa-apa. Tidak ada keharusan untuk hidup benar. Itu mindset dia. Tapi semakin dia belajar, dia semakin mengerti. Ketika dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, dia tidak ada punya pilihan bahwa dia harus hidup benar. Saudara, ketika Tuhan mati di kayu salib, tirai itu terbelah jadi dua. Tidak ada lagi batas antara imam, orang kudus, dan orang biasa-biasa saja. Hari ini saudara, kalau bicara tentang taat sama firman, saudara tidak ada pengecualian. Buat saya yang melayani Tuhan, buat profetik, buat asher, buat saudara cuma sebagai jemaat biasa, saudara tidak punya pilihan selain saudara harus taat sama firman Tuhan. Saudara, ketaatan sama firman Tuhan itu mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Daud melakukan yang benar, tapi apa yang dilakukan Daud belum tentu benar di hadapan Tuhan. Ya kan? Patuh pada perintah Tuhan, karena kita menganggap apa yang menjadi kebenaran bagi kita, itu belum tentu kebenaran dari sudut pandang matanya Tuhan. Tabut Allah dipindahkan, ya kan? Daud ini serius ini, dia pindahkan dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati dia memindahkan tabut Allah itu dengan kereta. Saudara, kenapa dia sangat marah sama Tuhan? Ketika kereta itu tergelincir, refleks saudara, namanya juga refleks kan, ditahan ya kan supaya gak jatuh. Uja juga gak salah saudara. Tapi kenapa Tuhan sampai membunuh Uja di hadapan Tuhan dengan begitu, sampai membuat orang wow gitu. Begitu gahkah Tuhan? Saudara, apa yang salah? Yang salah adalah saudara, mereka melakukan apa yang benar, tapi tidak seperti apa yang Tuhan minta. Kalau mau memindahkan tabut Allah, itu gak boleh pakai kereta saudara. Itu harus diusung. Itu sudah ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Tapi mereka pakai kereta saudara. Nah saudara, sesuatu yang benar itu belum tentu benar. Itu belum tentu sesuai dengan apa yang dihadapan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah saudara, untuk saudara ngalami sesuatu, saudara ngalami Tuhan, saudara harus taat. Ya kan? Kalau saudara pelajari kisah-kisah di Alkitab, mujizat terjadi itu selalu diikuti, selalu didahulukan dengan yang namanya ketaatan. Ketika Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur, saudara, itu ada ketaatan dari seorang pelayan untuk menyiapkan tempayan-tempayan yang berisi air. Sehingga air itu bisa dirubah menjadi anggur. Ada sebuah ketaatan. Ketika Lazarus dibangkitkan, saudara, apa cara pandang kita manusia? Ya kan? Mereka kasih tahu, Lazarus sakit, datanglah, doakan supaya Lazarus sembuh. Tapi Tuhan sengaja menahan untuk beberapa waktu lamanya. Di pemikiran kita apa saudara? Tuhan ini kok gitu ya? Bukankah Lazarus itu orang yang dikasihi Tuhan? Kenapa Tuhan berlambat-lambat ya? Itu pemikiran kita sebagai manusia. Lalu ketika Lazarus sudah mati 4 hari, Tuhan Yesus sampailah di lokasi kejadian. Tempat orang-orang berkabung. Lalu mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau kau tidak terlambat, dia tidak akan mati. Itulah pemikiran kita manusia saudara. Ya kan, kita memikir dengan cara pandangnya kita dan itu memang sebuah kebenaran. Kalau Tuhan tidak datang terlambat, Lazarus pasti gak mati. Tapi tahukah saudara, Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, buka pintu kubur itu. Pintu kubur itu dari batu saudara, Tuhan suruh buka. Mereka bilang apa lagi? Dia sudah 4 hari mati, sudah bau. Memang itu kenyataannya saudara, sudah 4 hari mati, sudah bau. Saudara, kalau mereka gak mau taat, mereka tidak akan buka pintu kubur itu dan tidak ada mukjizat. Itu
pandangan kita manusia itu sebuah kebenaran. Tapi tahukah saudara, kebenaran yang kita anggap sebuah kebenaran, itu belum tentu sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Ketika mereka membuka kubur itu saudara, membuka pintu kubur itu, Tuhan memerintahkan Lazarus untuk keluar dan Lazarus bangkit. Saudara, ada sebuah ketaatan. Kalau saudara mau mengalami yang namanya mukjizat, saudara harus hidup taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah tentang bagaimana Yesus masuk ke bait Allah dan mereka harus memberikan persembahan. Ada pajak orang asing. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi memancing. Ikan yang pertama kau dapat, kau buka mulutnya, nanti ada 4 dirham. Cukup untuk membayar pajak aku dan kau. Gitu. Saudara, ini sebuah kisah yang sangat meneguhkan saya ketika saya dalam masa-masa kekurangan. Di situ saya belajar dari kisah ini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara pancing ikan, nanti kalau dapat ikannya buka mulutnya, nanti di dalam ada duit. Saudara, kalau murid-muridnya tidak mau taat, saudara, ini Tuhan Yesus nih agak ini ya, gimana ya, kok apa ya gitu loh. Pemikiran kita manusia seperti itu. Tapi tahukah saudara, ketika murid-muridnya taat, walaupun dalam hatinya taida gitu. Tapi apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Dia taat, dia pergi pancing ikan. Ikan yang dia dapat pertama dia buka mulutnya dan di situ ada uang cukup untuk membayar pajak. Saudara, hari ini saudara butuh apa? Saudara taat sama firman. Tuhan bilang cukup. Alkitab berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara mau bayar uang SPP anak? Cukup. Saudara mau bayar listrik? Cukup. Saya tidak pernah melihat orang yang hidupnya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu kekurangan. Gak pernah saudara. Tuhan kita itu tidak akan mempermalukan dirinya sendiri. Saudara hiduplah taat, saudara akan mengalami banyak mujizat Tuhan. Ya kan? Saudara Adam dan Hawa, Tuhan kasih semuanya. Semuanya boleh kau makan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Apa yang jadi pemikiran manusia? Yang berasal daripada iblis. Kalau kau makan buah itu, kau nanti akan jadi seperti Allah. Itulah bisikan iblis saudara. Hawa menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Oh ya, kalau aku makan buah ini aku akan seperti Allah. Tapi tahukah saudara, ketika mereka memakannya dan memberikannya kepada Adam, mereka mati secara rohani. Bukan soal makan buahnya saudara, lalu mereka mati. Tapi ini bicara soal sebuah ketaatan yang membuat mereka tidak taat dan mereka mati. Saudara, kalau kita tidak mau taat kepada firman Tuhan, saudara tidak akan bisa bertumbuh secara rohani. Saudara taat sama Tuhan, saudara akan mengalami hal-hal supranatural berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, poin yang ketiga adalah saudara bicara soal bayar harga. Kalau saudara mau mengenal Tuhan, saudara mesti bayar harga. Saudara, Uza itu mati, saudara, niatnya itu baik, refleks. Dia tangkap itu tabut Allah supaya jangan jatuh. Tapi tahukah saudara kenapa dia bisa membawa tabut Allah itu dengan kereta? Saudara, jawabannya bisa karena dia tidak tahu, bisa karena dia tidak mau bayar harga. Saudara, kalau bicara dia tidak tahu, saudara bayangin ya, dia itu anaknya Abinadab, ya kan? Selama 60-an tahun itu tabut Allah di rumah dia, bisa jadi dia nggak tahu kalau tabut Allah kalau dipindahkan harus pakai kereta. Kenapa dia tidak tahu? Saudara, saya mau kasih tahu karena bapaknya nggak pernah ngajarin dia nilai-nilai dari bagaimana ketetapan Tuhan. Saudara, hari ini saudara sebagai orang tua, saudara punya tanggung jawab untuk mengajari nilai-nilai firman Tuhan. Saudara, banyak sekali nilai-nilai firman Tuhan yang berbeda dengan orang-orang dunia. Orang-orang dunia sudah menganggap LGBT itu sesuatu yang biasa, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan bilang itu dosa. Saudara, kalau kita nggak ajarkan, mereka kan punya sebuah pemahaman ya is okay. Kami tidak melanggar hukum, ya kan? Kenapa kami dilarang? Saudara, firman Tuhan itu selalu bertentangan dengan ajaran dunia. Tuhan bilang berilah, maka kamu akan diberi. Gimana aku mau memberi? Aku saja kekurangan. Saudara,
Itu pemikiran dunia. Kamu gak perlu memberi kalau kamu itu sendiri juga gak cukup. Itu ajaran firman Tuhan, itu ajaran dunia. Tapi apa yang firman Tuhan ajarkan? Kalau kamu mau diberkati, kamu harus memberi. Saudara, bukan berarti kita memberi lalu kita gambling. Saya kasih 1, nanti Tuhan kasih 10. Saudara, itu bicara soal sikap hati. Kenapa Tuhan ngajari kita untuk memberi? Itu Tuhan sedang mendidik hati kita untuk tidak terikat dengan apa yang ada di dunia ini. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak memberi. Selagi engkau masih bisa makan, itu berarti engkau masih bisa memberi. Ya kan? Kalau engkau masih bisa ada makanan di rumah, itu berarti engkau masih bisa memberi. Saudara, banyak sekali ajaran dunia yang beda dengan ajaran kekristenan. Oleh sebab itu saudara-saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anakmu ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya apa saudara? Anak-anakmu tidak menjadi anak-anak yang mati rohani. Saudara, Uzzah mati padahal bapaknya seorang imam seorang imam orang Israel, imam orang Lewi. Nah, bisa juga karena dia gak mau bayar harga. Saudara, diusung, aduh repot, capek, nguras tenaga. Saudara, kalau ikut Tuhan, saudara mesti bayar harga. Kalau ikut Tuhan, ada semakin besar harga yang saudara bayar, semakin besar harga yang saudara keluarkan, maka semakin besarlah kemuliaan yang akan saudara dapatkan. Saudara mesti punya pemikiran seperti itu. Nah saudara, kehadiran bait Allah buat beberapa orang, kehadiran tabut Allah buat beberapa orang itu beda-beda. Saudara, buat orang Filistin, kehadiran tabut Allah itu mendatangkan petaka. Kehadiran tabut Allah buat Abinadab, tabut Allah ada di rumah Abinadab selama 60-an tahun. Tapi kehadiran tabut Allah di rumah Abinadab tidak membawa perubahan apapun buat hidup Abinadab. Tapi kehadiran tabut Allah di rumah Obed-Edom hanya 3 bulan, Alkitab mencatat dan berkata bahwa Obed-Edom sangat diberkati, Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, bagaimana Obed-Edom itu sangat diberkati itu sampai didengar oleh Raja Daud. Saudara, hari ini pertanyaannya, kalau Tuhan hadir di hadapanmu, kalau Tuhan hadir di dalam hidupmu, bagaimanakah dengan hidupmu? Apakah engkau seperti Obed-Edom dengan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, engkau sangat-sangat diberkati? Saya tidak bicara soal engkau diberkati secara jasmani ya, tapi saya bicara tentang bagaimana engkau diberkati dari cara pandangmu, dari hatimu, dari sudut pandang, dari kacamatanya Tuhan terhadap hidupmu. Saudara, 60 tahun tabut Allah di rumah Abinadab biasa-biasa saja. Saudara, kenapa bisa seperti itu? Pernahkah saudara merenung? Tabut Allah buat orang Filistin itu sesuatu yang mendatangkan malapetaka. Hari ini kita hidup di zaman kasih karunia. Saudara ingat, ketika kita hidup di zaman kasih karunia Allah, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mendapat perkenanannya Tuhan. Hidup kita ini diperkenan oleh Tuhan. Karena hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan, diperkenan oleh Tuhan, maka kita harus hidup benar. Tapi di zaman perjanjian lama, di zaman Musa, saudara, orang harus hidup kudus dulu, baru dibenarkan. Tapi saudara hari ini, saudara adalah orang-orang benar, maka saudara karena sudah dibenarkan oleh Allah, saudara harus hidup kudus. Kalau dulu, kalau nggak kudus, nggak bisa. Uzzah itu menyentuh tabut Allah karena tabut Allah itu kudus, nggak bisa disentuh. Tapi hari ini kita adalah orang-orang benar dan kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kehadiran tabut Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tidak akan mendatangkan malapetaka buat kita. Saudara jangan punya mindset gini ya, oh ya aku nih ngalami kejadian nih musibah, ini pastilah karena aku udah lakukan dosa. Oh ya aku belum memberikan perpuluhan, wah maka itu sakit penyakit ini datang. Tuhan itu bukan Tuhan yang menghukum saudara, Tuhan itu Tuhan yang mengasihi kita. Saya memberikan perpuluhan karena saya tahu Tuhan sedang mengajarkan hati saya untuk tidak terikat dan Tuhan sedang mengajarkan saya tentang ketaatan. Tuhan sedang mengajarkan saya bagaimana saya belajar untuk hidup beriman kepada Tuhan.
Saudara jangan punya mindset bahwa Tuhan itu Tuhan yang selalu menghukum. Saya mau kasih tahu Tuhan itu mengasihi kita. Ya kan? Tapi setiap dosa yang kita lakukan ada konsekuensinya, saudara. Ya. Nah, Abinadab itu tabut Allah ada di rumah Abinadab selama 60-an tahun. Tidak ada perubahan apapun di dalam hidup Abinadab. Kenapa, saudara? Saudara, ketika tabut Allah dibawa ke rumah Abinadab, selain tabut Allah yang dibawa, ada banyak emas yang dibawa. Saudara tahu emas-emas persembahan orang Filistin itu? Wah, tabut Allah masuk, ada emas-emasnya juga, lumayan ini. Saudara, itu cerita tentang tabut Allah yang begitu sedikit menyeramkan, bagaimana membuat banyak mati orang Filistin, tapi ketika datang ke rumah Abinadab, wah disambutlah saudara, tanda kutip disertai dengan emas-emasnya. Tapi tahukah saudara, ketika tabut Allah itu ada di rumah Abinadab, Abinadab tidak memperlakukannya dengan baik. Abinadab tidak memperlakukan tabut Allah dengan baik. Kenapa saudara? Karena Alkitab mencatat dia menyerahkan kepada anaknya Eleazar untuk mengurus tabut Allah. Saudara, kalau sesuatu yang penting pasti kita yang ngurus. Kalau misalnya Bapak Jokowi mau datang ke Jambi saudara, nggak mungkin kan Gubernur Jambi suruh ajudannya, tolong kau sambut dulu Bapak Jokowi. Atau dia suruh camat RT, tolong kau sambut dulu, akomodasinya tolong diatur. Kalau dia suruh atur, dia pasti pastikan bahwa semuanya baik. Dia sendiri yang akan menyambut, ya kan? Tapi tabut Allah, dia suruh dia suruh anaknya Eleazar yang ngurus. Saudara, dia tidak ada hati terhadap Tuhan. Sama seperti Daud. Daud tidak ada hati kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar saudara, kita mau belajar seperti Obed-Edom. Obed-Edom itu orang biasa-biasa saudara. Orang yang mungkin lagi tegak-tegak di depan rumah, terus ada kejadian tabut Allah tergelincir, apa itu mungkin kan, ya sudahlah titip aja dulu di sini. Hah, dititip? Kaget saudara. Ya kan, dadakan saudara, terima tabut Allah tuh dadakan. Tiba-tiba tikung aja, dia mulus tiba-tiba, udah karena ada kejadian ini nggak bisa dibawa ini, ya sudah titip aja nih rumah siapa yang dekat, oh rumah Obed-Edom, titip aja dulu di sini. Saudara, tiba-tiba tanpa pemberitahuan, tanpa persiapan, dia disodori tabut Allah untuk dititip di rumah dia. Saudara bayangin kalau saudara jadi posisi Obed-Edom. Apa yang ada di pikiran saudara? Wow, gimana ya? Nih tabut Allah nih kalau dipegang nih nggak bisa. Bagaimana ya? Wah, ingat saudara, tabut Allah itu datang tidak ada emas-emasnya seperti waktu Abinadab menerima tabut Allah. Terima tabut Allah yang kayak gitulah saudara. Tidak ada persembahan-persembahan tuh nggak ada. Tapi bagaimana dia begitu diberkati, saya percaya ketika tabut Allah masuk ke dalam rumah dia. Dia mempelajari bagaimana ketetapan-ketetapan Tuhan. Maunya Tuhan ini seperti apa memperlakukan tabut Allah. Dia orang awam, dia orang yang tidak tahu apa-apa. Tapi dia belajar untuk bagaimana taat dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Saudara, itulah kunci Obed-Edom diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita mau belajar seperti Obed-Edom. Kita mencari tahu apa yang menjadi ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidup kita. Kita jangan biarkan ketetapan-ketetapan Tuhan ini berlalu begitu saja. Sehingga kekristenan kita menjadi kekristenan yang biasa-biasa saja. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Nah, yang luar biasa adalah ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, itu didengar oleh Daud. Tapi saya percaya selama 3 bulan itu, Daud mempersiapkan dengan begitu luar biasa untuk membawa tabut Allah itu kembali ke kotanya. Ya kan? Apa yang dilakukan Daud saudara? Dia mempersiapkan tempat, ya kan? Dia membangun kemah untuk meletakkan tabut Allah itu. Dia mempersiapkan para imam-imam dan orang Lewi. Dia ngomong sama orang imam dan orang Lewi. Karena pertama kali kita tidak melibatkan kalian orang-orang Lewi. Sehingga kita tidak mencari tahu apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Maka malapetaka itu datang. Saudara, dia panggil Imam Eli. Dia panggil imam dan orang Lewi. Dia berkata, kuduskan dirimu. Karena kita akan membawa tabut Allah. Dia mempersiapkan para penyanyi. Dia mempersiapkan para pemain musik. Kuduskan dirimu karena kita akan memindahkan tabut Allah. Dia pindahkan tabut Allah saudara tidak lagi dengan kereta. Tapi diusung dengan kayu. Saudara, itu ada aturan-aturannya saudara. Ya kan? Daud membuat persiapan yang begitu luar biasa. Dia mempersiapkan korban persembahan.
untuk memindahkan tabut Allah itu masuk ke kota dia. Saudara, kadang-kadang karena kita hidup di zaman kasih karunia, kita terlalu menganggap rendah hadirat Tuhan. Karena kita hidup di dalam, kalau saudara hidup di zaman dulu, saudara-saudara jangan aneh-aneh. Saudara aneh sedikit, salah sedikit, saudara mati. Tapi kadang-kadang kita terlalu menganggap enteng hadirat Tuhan. Kita tidak pernah menghargai hadirat Tuhan. Kita tidak pernah menghargai Tuhan itu sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan tidak akan menghukum kita. Saudara, bagi Tuhan saudara, yang paling penting di dalam hidup kita adalah seberapa besar kerinduan kita untuk tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Artinya hidup kita tidak main-main dengan dosa. Seberapa besar hati kita untuk mau taat sama Tuhan. Dan seberapa besar pengiringan kita mengikut Tuhan itu, seberapa besar harga yang mau kita bayar untuk taat. Saudara, untuk membayar harga, saudara bukan bicara soal mengorbankan waktu. Saudara datang ibadah pagi-pagi, saudara-saudara juga sudah bayar harga. Tapi bayar harga yang saya mau tekankan di sini adalah bayar harga untuk bagaimana kita taat melakukan firman. Saudara, kadang-kadang kalau kita sudah dijahatin orang, ya kan, kita sudah dipitnah orang, ya kan, tapi sepertinya kita sulit untuk bisa mengampuni. Tahukah saudara, kadang-kadang kita harus menanggalkan, ya kan, kita harus bayar harga menanggalkan egonya kita yang kita nggak salah, ya kan, kita tanggalkan ego kita, saudara. Untuk kita mau datang dan membuat sebuah pemulihan rekonsiliasi. Saudara, saya kadang-kadang bisa bentur sama suami saya, saudara. Saya bisa benturan sama suami saya. Tiap hari kami berdua. Kadang-kadang ada sedikit masalah, kadang-kadang kami bisa konflik. Jadi kalau sudah konflik itu, saya tuh kadang kesel sama suami saya gitu ya. Tapi tahukah saudara, saya tahu di posisi saya dan di posisi suami saya. Kami adalah hamba Tuhan. Kami melayani orang. Kalau kami mau memulihkan hidup orang, hidup kami harus pulih. Kadang-kadang saudara saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya kesel sama suami saya lagi marah sama suami saya. Tapi saya tanggalkan semuanya itu. Saya tanggalkan egonya saya. Kenapa saudara? Saya mau pulih hidup saya dengan suami saya. Kenapa? Karena kalau hidup saya pulih bersama suami saya bisa melayani bersama-sama dan membangun hidup orang. Saudara, itu harga yang harus saya bayar. Ya kan? Saya menanggalkan egonya saya menanggalkan maunya saya untuk kepentingan kerajaan Allah. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya bersyukur saya berserta suami saya bisa melayani Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya lihat sini banyak jemaat yang beberapa yang saya nggak kenal. Ya kan, anak saya di Jakarta 2, jadi kami setiap hari berdua bersama suami saya udah 7 tahunan. Kami bersama-sama melayani Tuhan. Saya bersyukur Tuhan banyak mengajarkan saya, Tuhan juga banyak mengajarkan suami saya melalui setiap permasalahan, setiap apapun yang terjadi kami belajar. Dan kami semakin menyadari bahwa ada penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Nah saudara, di Alkitab ada sebuah ayat yang berkata demikian. Di dalam kisah pemindahan tabut Allah ini. Tuhan memberkati orang Lewi. Karena orang Lewi sudah mengangkat tabut Allah. Saudara, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kalau kita mau peduli dengan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Oleh sebab itu saudara jangan khawatir. Saya hanya mengajak saudara untuk menguatkan dan meneguhkan hatimu. Tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Engkau taat dan setia, engkau mau bayar harga. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, jangan sampai mengganggu hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Saya akhiri firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan ini, setiap lirik dari lagu ini sebagai doa kepada Tuhan. Imani setiap perkataan lagu-lagu ini. Yakin. Terima kasih Tuhan. Namun satu yang
saudara merenung pada pagi hari ini, apakah kehadiran Tuhan di dalam hidupmu? Apakah hadirat Tuhan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan itu menjadi sebuah beban dalam hidupmu? Ataukah ketetapan-ketetapan Tuhan engkau pelajari dan engkau semakin menyadari bahwa ketetapan-ketetapan Tuhan menjadikan engkau manusia yang lebih baik. Ketetapan-ketetapan Tuhan mengajarkan engkau untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau merasakan bahwa apa yang diajari firman Tuhan itu sebuah beban dalam hidupmu, engkau berdoa dan minta ampun kepada Tuhan. Engkau minta kepada Tuhan, berikan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau pasti mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Rancangan Tuhan begitu sempurna. Terkadang pemikiran kita terlalu menguasai setiap tindakan kita. Tapi hari ini kita mau belajar dalam masalah apapun, dalam keadaan apapun, kita mau belajar untuk memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, dari perspektifnya Tuhan. Kita mau belajar dan mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi, rancangan Tuhan sempurna atas hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan buat setiap kita yang mengasihi Dia. Hari ini kita akan nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saudara, nyanyikan dengan sungguh hati sebagai doa dan imanmu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu yang ku percaya, ada rencana yang indah. Amin Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran. Penyertaan-Mu sempurna. Yes Tuhan. Yes. Oh, rancangan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Aku menyerahkan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan, Kau menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Aku berdoa Tuhan, mampukan setiap umat-Mu untuk hidup di dalam hadirat Tuhan. Aku berdoa biarlah kekuatan supranatural itu memampukan setiap kami untuk hidup taat di hadapan Tuhan. Untuk kami taat kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang sudah kami perbuat. Aku memberkati jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Aku memberkati hidup mereka. Aku memberkati keluarga mereka. Aku memberkati bisnis usaha pekerjaan mereka. Tuhan menjauhkan dari orang jahat. Tuhan menjauhkan dari belalang pelahap. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Yena. Di pagi hari ini kita sudah mendapatkan gimana kehadiran Tuhan di dalam hidup kita.
yang membuat kita semakin hidup lebih indah, penuh damai, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Semuanya itu kecil di hadapan Tuhan. Tuhan itu yang memiliki langit di atas segala langit. Apapun permasalahan kita, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, kita percaya kita akan aman dan kita akan melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan juga di mana pagi hari ini juga Ibu Yena telah membagikan bagaimana hadirat Tuhan bisa tetap hidup di dalam kita, yaitu kita harus tidak melakukan dosa, buang kemarahan kita, hidup mau taat kepada Tuhan dan juga bayar harga kepada Tuhan. Oke, mari kita mendengarkan info pekan di pagi hari ini. Silakan. Audio Jungle. Telah dibuka pendaftaran peserta didik baru di Tunas Pelita Bangsa untuk tahun ajaran 2022 sampai 2023. Adapun sekolah memberikan diskon biaya pendaftaran sebesar 70% di semua jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut. Untuk tingkat KB, biaya pendaftaran menjadi Rp360.000, tingkat TK menjadi Rp750.000 dan tingkat SD menjadi Rp900.000. Untuk pendaftaran di tingkat KB dan TK dapat menghubungi Ibu Feifi di nomor 0813 6195 2903 dan untuk pendaftaran di tingkat SD dapat menghubungi Ibu Normaida Simbolon di nomor 0813 6657 7890. Terima kasih. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut dalam doa puasa tahunan yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 24 November 2022 di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Dengan investasi sebesar Rp50.000 per orang, untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Jenny atau koordinator ibadah raya masing-masing. Berikut adalah list acara yang akan dilaksanakan di dalam doa puasa tahunan, yakni sebagai berikut. Untuk tanggal 23 November 2022, pada jam 00 akan dimulainya doa puasa tahunan. Untuk jam 10 sampai jam 12 dimulainya sesi 1. Jam 12 sampai jam 19 waktu pribadi dan persiapan. Jam 19 sampai jam 21 dimulainya sesi 2. Untuk tanggal 24 November 2022 pada jam 7.30 sampai jam 9 akan dilakukan buka puasa bersama dan jam 9 sampai jam 10 akan dilakukan sesi penutup. Terima kasih. Diberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, yakni akan diadakannya doa syafaat setiap hari Selasa jam 19.30 di ruangan Sakura. Untuk itu, kami mengharapkan kedatangan Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta di dalam doa ini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama doa puasa pelayan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 jam 12 siang di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan di pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus ada di dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan menikmati keindahan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau sanggup mengalahkan segala sesuatu apapun permasalahan di dalam hidup kami ya Tuhan. Baik pergumulan dalam keluarga, dalam ekonomi Tuhan, bahkan dalam menghadapi segala masalah apapun Tuhan. Kami menaruh percaya hanya kepada Engkau. Ada jalan keluar dan solusi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di pagi hari ini kami mau Tuhan
terus tidak berbuat dosa, hidup di dalam kekudusan ya Bapa. Kami juga mau Tuhan taat atas kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami terus akan bayar harga ya Tuhan. Supaya kami terus berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat Ibu Yena yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati hamba-Mu ini, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati suaminya Pak Anton dan juga kedua anaknya ya Bapa. Dan juga melalui Ibu Yena, biarlah juga banyak jiwa dan keluarga-keluarga yang dimenangkan ya Bapa. Terima kasih. Kami juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga memberkati setiap kami, setiap persembahan, perpuluhan, ucapan syukur yang kami bawa. Biarlah Tuhan yang memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur sebentar kami akan berpulang, berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah kami mengarahkan mata hati kami, pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan juga persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.